Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sebelumnya ini udah siang ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kelas 12 AK. Kelas 12 AK ini yang tidak bergabung di Google Meeting ada siapa saja? Kristina dan Kalas ya. Kristina dan Kalas. Ini siapa ini? Oke, yang tidak bergabung di meeting kelas 12 AK. Sebentar, coba siapa saja? Ini Rudi ya, Killer Fox ini Rudi ya. Tanggal 20 berapa sih? 26 bulan 10. Ya, Bu. Rudi. Lalu Hana. Hana mana Hana? Suaranya? Hadir, Bu. Vita. Hadir, Bu. Nirma. Hadir, Bu. Vidya. Hadir, Bu. Jumrotul. Hadir, Bu. Siti Hamidah. Hadir, Bu. Ini Sunarto, ini siapa sih? Dewi ya? Dewi Soraya ya? Sunarto, Dewi. Suaranya mana Dewi? Aurora. Hadir, Bu. Iya, Bu. Yesa. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Dwi, suaranya mana Dwi? Hadir, Bu. Yuni. Hadir, Bu. Ratih. Hadir, Bu. Desti. Ini Neneng Eli, siapa Neneng Eli? Kalas, Bu. Kalas, kamu belum mengumpulkan tugas ya Kalas? Iya, Bu. Oke, kamu nggak ngumpulin berarti nilainya 0. Kamu sudah ngerjain belum? HP saya rusak, Bu. Kamu sudah mengerjakan belum? Bukan masalah HP-nya, kamu udah ngerjain belum? Udah. Oke, kalau sudah saya tunggu 1 menit, tolong kirim lewat WA saya. Kirim sekarang juga, 1 menit tolong kamu foto kirim ke WA saya. Iya, Bu, bentar. 1 menit, tolong. Baik, kita akan membahas tugas minggu lalu yang soal ulangan harian minggu lalu ya. Baik, kita akan bahas nomor 1. Perhatikan data tabel berikut ya. Di tabel ini ada pendapatan dan frekuensi. Pertanyaannya, rata-rata dari data tersebut adalah, nah itu ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah rata-rata dari data tersebut adalah titik-titik jutaan rupiah. Yang ditanyakan hanya rata-ratanya saja ya. Karena yang ditanyakan adalah rata-ratanya saja. Lihat di soalnya, ini data kelompok atau data tunggal? Data kelompok. Data kelompok. Oke, karena berhubung data kelompok, berarti untuk mencari rata-rata X-nya adalah jumlah FI dikali XI dibagi FI ya kan? Itu kan rumusnya? Iya, Bu. Nah, perhatikan ini. Sekarang kita masukkan dulu. Kita cari dulu XI-nya. Ya. Untuk mencari XI bagaimana? Ya ini begini ya, 10 ditambah 12, 22 dibagi 2 sama dengan 11.
Lalu 13 tambah 15 28, 28 bagi 2 14 dan seterusnya sampai dengan 25 ditambah 27 itu 52 bagi 2 sama dengan 26. Nah, ini kita kalikan dengan FI. 6 dikali 11 66, 8 kali 14 112, 10 dikali 17 170, 12 dikali 20 240, 9 dikali 23 sama dengan 207, lalu 5 dikali 26 sama dengan 130. Dijumlahkan ya, totalnya 925. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Rumus untuk mencari rata-rata X adalah FI dikali XI dibagi FI, ya kan? Nah, sama dengan rata-rata X. Nah, 925 ini dibagi dengan 50. 50 ini banyaknya data ya. Banyaknya data ini dari jumlah frekuensinya ya. Maka 925 dibagi 20 sama dengan 18,5. Ada tidak jawabannya 18,5? Tidak ada ya. Tapi di sini ada yang paling mendekati yaitu 18,4 ya. Yang paling mendekati ya udah, berarti jawabannya adalah C. Yang paling mendekati saja. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya apa sih? Kalian disuruh mencari simpangan kuartil ya. Oke. Untuk rumus simpangan kuartil itu adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Ya, setengah dikali Q3 dikurang Q1. Berarti kita cari kuartilnya terlebih dahulu, kuartil 1 dan kuartil 3. Ya, kuartil satunya karena dia yang dicari kuartil 1 maka 1/4. 1/4 dikali N. N itu banyaknya data. Banyaknya data dari mana? Jumlah frekuensi. Maka 1/4 dikali N ditambah 1 adalah 1/4 dikali N-nya 55 ditambah 1. Maka hasilnya 14. Kalau 14 berarti ada di sini kelas kuartilnya. Kelas kuartil 1. Ya. Dengan nilai 70. Lalu kuartil 3. Kuartil 3-nya yaitu 3/4 karena yang dicari kuartil 3 maka 3/4 dikali N ditambah 1. 3/4 dikali N-nya 55 ditambah 1 sama dengan 42 ya. Nah, 42 ada di mana? Lihat FK-nya yang jumlahnya 42. Oh, 42 ini ada di 48 ini. Berarti inilah kelas kuartil 3-nya dengan nilai 90. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 90, Q1-nya adalah 70. Maka setengah dikali 90 dikurang 70 kan 20. Maka setengah dikali 20. 20 bagi 2, 10. Jawabannya adalah 10. Jawabannya apa? Nomor 2. A ya. Kemudian selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3, data tinggi badan siswa kelas 12 mm sebagai berikut. Perhatikan, di sini ada tinggi badan ya, kemudian frekuensinya. Pertanyaannya adalah modus dari data tersebut. Modusnya ya. Oke. Ingat, yang perlu kalian ingat untuk mencari modus itu ya, kelas modusnya ada di frekuensi yang paling tertinggi. Nah, ini saya salin lagi ya. Saya salin lagi tabelnya. Ini soalnya kan pertanyaannya adalah modusnya. Ingat, modusnya itu terletak pada interval kelas dengan frekuensi yang paling banyak. Yang mana? Yang paling banyak 12 ini, berarti kelas modusnya ada di sini. Gitu ya. Kelas modus ada di frekuensi 12 dengan nilai 165 sampai dengan 169. Nah, kelas modusnya di sini. Nah, sekarang untuk mencari modus, itu rumusnya, ini kan data berkelompok ya, bukan data tunggal. Coba, ini data berkelompok. Rumus modus untuk data berkelompok itu adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P.
P ini adalah interval kelas. Sekarang kita cari TB-nya. TB-nya pada kelas modus ini adalah nilai dengan tepi bawah. Tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 165. 165 dikurang 0,5 sama dengan 164,5. Maka TB-nya adalah 164,5. Lalu kita cari D1. D1 itu adalah kelas frekuensi sebelum kelas modus. Ya, frekuensi sebelum frekuensi kelas modus. Berarti perhatikan D1 ya. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus, itu adalah D1-nya. Nah, frekuensi kelas modusnya berapa? Ini 12. Inilah frekuensi kelas modus. Kemudian frekuensi sebelum kelas modus yang mana? 8. Ini kan sebelum kelas modus posisinya ya. Maka D1-nya adalah 12 dikurang 8 sama dengan 4. Lalu D2-nya. D2-nya berapa? D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Nah, kalau setelah kelas modus berarti frekuensinya adalah 9. Maka 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, sudah ya, D1 dan D2-nya sudah ada. Sudah ketemu. Sekarang kita cari P-nya. P itu adalah interval kelas. Interval kelas rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah. Dari mana tepi atas tepi bawahnya? Dari kelas modus ini. Ini kan kelas modus kita di sini nih. Nah, berarti tepi atasnya berapa? Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Artinya ini 169 ini tambah 0,5 menjadi 169,5. Nah, 169,5 sebagai tepi atas dan tepi bawahnya adalah 164,5. Maka 169,5 dikurang 164,5 sama dengan 5. Itu P-nya, interval kelasnya. Sekarang sudah ketemu, TB-nya sudah ada, D1-nya sudah ada, D2 sudah ada, P-nya juga udah ada. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus modusnya. Rumus modusnya adalah, karena ini data berkelompok, maka rumus modusnya TB ditambah D1 dibagi per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya 164,5 kita masukkan, ditambah D1-nya 4, D2-nya kemudian D1 tambah D2 4 ditambah 3 dikali P-nya 5 dikali 5 sama dengan kita masukkan 164,5 ditambah 4 dikali 5 ini 20 dibagi 7 sama dengan 2,86. Maka 164,5 ditambah 2,86 sama dengan 167,36. Ini jawabannya ya, 167,36. Kita lihat apa jawabannya 167,36. Jawabannya adalah C. Nah, sekarang sudah kita cari nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya, simpangan baku dari data 888, 755, 6, dan 9 adalah, nah lihat, soal nomor 4 ini data tunggal atau data berkelompok? Data tunggal. Data tunggal. Data tunggal. Karena dia data tunggal, rumusnya tentunya berbeda dengan rumus data berkelompok. Kalau data berkelompok ada FI-nya ya di depan tanda sigma, tapi karena ini data tunggal maka tidak ada FI-nya. Oke, ini rumusnya ya. Pertama kita cari rata-ratanya dulu ya. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Karena dia data tunggal, mudah saja untuk rata-rata X-nya kita tinggal jumlahkan datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Kebetulan banyaknya data setelah dihitung ada 8.
Banyaknya data adalah 8, maka ini kita jumlahkan data-datanya. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 56, maka 56 dibagi dengan banyaknya data 8, 56 bagi 8 sama dengan 7. Nah, rata-rata X-nya adalah 7. Sekarang setelah rata-rata X-nya ketemu, kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku. Nah, di sini saya mencarinya langsung ya. Rumus simpangan bakunya sama dengan akar 1/n dikali sigma ya. Sigma ini menyatakan jumlah ya. X1 dikurang rata-rata X pangkat 2 sama dengan 1/n. N adalah banyaknya data. Karena banyaknya data tadi setelah kita hitung ada 8, maka 1/8 dikali dengan XI. X1 terlebih dahulu. X1-nya 8. 8 dikurang 7. 7 rata-ratanya. Maka 8 dikurang 7 pangkat 2. Berarti 8 kurang 7 kan 1 ya. 1 pangkat 2 ya 1. Ditambah lagi 8 kurang 7 pangkat 2 sama hasilnya 1. Tambah lagi 8 kurang 7 pangkat 2 sama hasilnya 1. Lalu selanjutnya X4-nya adalah 7. 7 dikurang 7 0. 0 pangkat 2 ya 0. Lanjut lagi 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 itu negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 yaitu 4. Lanjut ada lagi 5 dikurang 7 lagi pangkat 2 sama dengan hasilnya sama ya. 4 juga. 5 kurang 7 negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. 6 dikurang 7 itu negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lanjut lagi 9 dikurang 7. 9 dikurang 7 ini adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini kalian jumlahkan dulu angka yang ada di dalam tanda kurung. Ya, akar 1/8 dikali dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Ini kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan hasilnya berapa lalu dibagi dengan N-nya. Akar 1/8 dikali 16. Maka 16 bagi 8 sama dengan 2. Jawabannya adalah akar 2. Nah, coba dilihat di sini. Akar 2 ada tidak? Jawabannya. Nah, ada ya akar 2, jawabannya adalah C. Ada, Bu. Nah, ya ada C ya. Nah, sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Bu. Oke, paham ya. Sekarang saya Oke, Bu. paham. Sekarang saya mau kalian kerjakan ini ya. Kerjakan ini sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan satu soal ini. Simpangan baku dari data 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, dan 18 adalah, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit sampai dengan 12.13 ya. Silahkan. Akar 7 kan, Bu? Berapa hasilnya? 1,5 14, Bu. 1,5 atau setengah? 14, Bu. 1/2 akar 14. Tadi siapa yang jawab 1/2 akar 14? Aku, Esti. Oke, jawabannya adalah 1/2 akar 14. Ya, sebentar. Oke, baik, kita bahas ya. Langkah pertama, kita tentukan nilai rata-rata X-nya terlebih dahulu ya. Rata-rata X. Ini kita jumlahkan semua ya. 12 ditambah 13 ditambah lagi 14 tambah lagi 15-nya 2 kali ya. Tambah 15 lalu ditambah lagi 16, 17 dan tambah 18. Sorry, kok sama dengan sih? Tambah 17, tambah lagi 18. Ini total seluruhnya berapa? Jumlahnya 120. Sorry, bentar. Ini mau saya iniin dulu.
Nah, 120 dibagi banyaknya data berapa? 8. Oke, sebentar. Sama dengan 120 dibagi 8 berapa? 15. 120 dibagi 8 sama dengan 15. Oke, rata-rata X-nya adalah 15. Sekarang kita cari untuk rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar S pangkat 2, ya kan? S sama dengan akar S pangkat 2. Itu adalah rumus dari simpangan baku. Sebentar. Oke, S pangkat 2. Ini rumusnya. Nah, sekarang untuk akar S pangkat 2, ini kita masukkan ya. Kita cari dulu nilainya sudah ada. Sekarang kita cari dulu XI dikurang rata-rata X dibagi 2. Tuh ya. Kita cari bisa menggunakan tabel, bisa juga langsung. Kalau gunakan tabel tidak masalah, langsung juga nggak masalah sih, sama aja ya. Oke, coba kita pakai tabel. Oke, sebentar. Karena dia data tunggal, maka dia tidak memerlukan frekuensi ya, tidak menggunakan frekuensi ya. Dan dari soalnya pun memang tidak ada frekuensinya. Oke, XI dan rumusnya apa? XI dikurang rata-rata X, ya kan? Iya, Bu. Dikurang rata-rata X bentar. XI dikurang rata-rata X pangkat 2 itu ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Rata-rata X pangkat 2. Aduh, saya ini salah dari awal nih. Sebentar. XI dikurang rata-rata X rata-rata X pangkat 2. Oh iya, sorry, ini pakai tanda kurung ya. Oke, sorry. Oke. Untuk XI-nya adalah nilainya ini kita masukkan. 12, 13, 14, 15-nya 2 kali, lalu 16, 17, dan 18. Nah, XI-nya ya, XI-nya adalah ini, nilai ini, X1 12 dikurang rata-rata X-nya berapa? 15. 12 dikurang 15 berapa? Negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 berapa? Berarti negatif 3 kali negatif 3. Berapa negatif 3 kali negatif 3? 9. Lanjut. 13 dikurang rata-rata X-nya 15. 13 dikurang 15 negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Lanjut, 14 dikurang 15 itu negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lanjut, 15 dikurang 15, 0. Pangkat 2 ya 0. Sama ini juga. Lalu 16 dikurang 15, 1. 1 pangkat 2 ya 1. 17 dikurang 15, 2. 2 pangkat 2, 4. Lanjut lagi, 18 kurang 15, 3. 3 pangkat 2, 9. Nah, setelah sampai sini, karena pada rumusnya itu adalah jumlah 1 per N dikali jumlah XI dikurang rata-rata X, maka rumus ini kita jumlahkan.
9 ditambah 4 berapa? 13. 13 tambah 1 14. 14 tambah 1 15. 15 tambah 4 19. 19 tambah 9 28. Ini 28 ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Sorry, sebentar. Oh ya, sebentar ya. Akar 1 per N ya. Ini kan rumusnya dikali dengan jumlahnya ini ya, sigmanya ini ya. Sorry, saya mau ngambil rumus dari sini aja. Nah, ini kan. Oke, saya ambil dari sini saja rumusnya. Nah, ya. Oke, sama dengan. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Nah, sama dengan 1/n. N-nya ini adalah berapa? Jumlah datanya ada berapa? 1/8. Nah, si sigmanya ini jumlah xi dikurang rata-rata x pangkat 2-nya adalah 9. 28 ya, 28. Ini kan. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Bisa, Bu. Ini sama dengan 28 dibagi 8 ya. 28 dibagi 8 kita sederhanakan. Jadi akar 14/4. Ya, benar nggak? Benar nggak? Disederhanakan jadi berapa? 1/8 dibagi 8 ini kita sederhanakan menjadi 1 dikali 28, 28 dibagi 8 sama dengan 28/8. Ini kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi berapa ini kira-kira? Dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti 14/4 ya. 14/4. Nah, akar 4 berapa sih? Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2 ya. Nah, sekarang bisa kita masukkan. Kalau akar 4 2 berarti di sini 2 ya kan? Akar 14 tetap ya kan? Ini akar 14 tetap. Ya, tidak bisa kita akarkan ya kalau 14. Nah, isi di atas ini berapa? Otomatis 1. Jadi 1/2 akar 14. Itu jawabannya. Ya, sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Oke. Baik, kalau begitu waktu kita sudah mau habis ya, sudah jam 12:30 kurang. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Materinya tolong ini dicatat lagi yang merasa masih ada yang salah, bukan materi ya. Soal yang kita bahas tadi jika merasa masih ada yang salah, tolong silahkan dicatat lagi di buku catatannya ya. Nanti tugas-tugas kalian akan saya suruh kirim ke sekolah ya. Dikoordinir silahkan, atau nanti pas misalkan kalian praktek ya. Ada praktek nggak kalian? Nanti Bu, bulan November kan ya? Iya, akan ada praktek nih. Oke, nanti akan saya pinta untuk mengumpulkan tugasnya ya. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.